Sebelum kita memulai persekutuan wanita pada pagi ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Wah, ibu-ibu sudah kelihatan cantik semua loh dan fresh pada pagi hari ini ya. Sehat-sehat semua ya, Bu. Ibu-ibu sudah mengikuti acara, dapat bersiap mengikuti acara persekutuan hari ini ya. Oke, kita akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di samping kiri dan kanan kita. Kita katakan Shalom, Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan, sungguh saat ini kita boleh bersuka cita, kita boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman kita dalam persekutuan pada pagi ini. Setelah pandemi kira-kira 2 tahun lebih ya, kita adakan PW secara online. Kemudian pada bulan Agustus kemarin kita mencoba untuk mengadakan persekutuan wanita secara onsite. Dan tidak terasa kita sudah memasuki persekutuan yang ke-7 hari ini. Puji Tuhan, kita berharap supaya PW onsite ini akan dapat terus berlangsung seterusnya. Sungguh nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Maka saat inilah, mari kita nyanyikan pujian, segala puji syukur. Kita nyanyikan secara medley dengan Sungai Sukacita. Boleh bertepuk tangan ya ibu-ibu. Lebih bersemangat lagi. Kita bertepuk tangan, kita bersemangat, benar-benar bersemangat. Kita penuhi ruangan ini dengan puji-pujian. Sorak haleluya.
yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu. Boleh bergerak ya. Dengan tetap berdiri, kita akan membuka dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang telah Kau beri. Terima kasih kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, sehingga kami saat ini boleh berkumpul dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Tuhan hadir dalam persekutuan wanita saat ini. Kami siap menerima sabda-Mu Tuhan. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Woro India Stokmi akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu berbicara dan mengubah hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Pada saat ini kami berdoa juga untuk jemaat wanita yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang akan menghantar mereka hingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami juga mendoakan untuk ibu-ibu yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami saat ini, dan berkatilah persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kalau kita melihat tema hari ini, jangan ada dusta di antara kita. Kita pasti teringat lagu pop dulu ya, yang penyanyinya almarhum Bruri Pesolima dengan Dewi Yul. Kira-kira dirilis tahun 95 waktu itu. Sempat ngetop waktu itu lagunya. Dan lagunya ini bercerita tentang sepasang kekasih. Namun tema kita saat ini berlaku untuk semua di antara kita semua. Bagaimana kita harus hidup. Untuk lengkapnya dan jelasnya Ibu Woro nanti akan mengupas tuntas untuk kita. Sebagai tekad dari kesanggupan kita, mari kita naikkan pujian NKB 130 bait pertama dan ketiga. Hidup yang jujur.
hidup bagimu. Hatimu kuserahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja. Di mana-mana setiap kerja. Kamu lakukan demi namanya. Bela menanggung sengsara pedih. Ikut Yesus, ikut salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Sengsara pedih. Sekali lagi refrennya ya. Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku kuserahkan menjadi tahtamu. Ku minta Memang tidak mudah ya bagi kita untuk hidup yang jujur. Tapi kita akan terus berusaha melakukan firman Tuhan yang mendasari hidup kita. Seperti nas pembuka yang akan saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Inilah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Woro India Stopping dari GKI Kebayoran Baru Jakarta. Kita angkat satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Biarlah kita benar-benar memiliki kerinduan untuk berada di hadirat Tuhan yang akan memenuhi kita dengan roh-Nya. Mari kita pujikan. Siap
sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Woro. Pujian yang indah yang menghantar kita untuk kita boleh memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Itulah pujian imani kami Tuhan. Kami rindu setiap kami mengalami urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang Kau firmankan kami lakukan dan menjadi sebuah kesaksian yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dengan hidup yang masih Engkau percayakan untuk kami tapaki, untuk kami jalani, bahkan setelah kami melewati masa pandemi yang sangat begitu mencekam, tetapi ketika kami kembali Engkau percayakan harus berhadapan dengan pandemi yang meningkat kembali, kami tidak akan pernah menyanyiakan sebagai kesempatan kehidupan yang Engkau selalu ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jam kami pada saat ini, sehingga setiap kali firman-Mu diberitakan, kami percaya dan amin tidak pernah ada yang berlalu dengan sia-sia. Karena Engkau sang firman hidup, bukan hanya hadir di ruangan ini saja, tapi dalam roh, batin, dan jiwa kami. Ke dalam tangan-Mu ya Kristus, kami serahkan doa permohonan kami saat ini. Amin. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu yang terkasih. Saya sudah memang agak lama juga tidak ada di ruangan ini, karena seingat saya waktu itu saya pernah juga melayani untuk orang tua usia lanjut kita ya di ruangan ini. Dan kita bersyukur sekali kalau kita boleh berjumpa. Yang sungguh-sungguh saya juga senang ketika tadi berjumpa dengan, kalau di sini panggilnya Ibu Linda ya, Linda adik tingkat saya. Mungkin di antara kita juga ada yang baru pertama kali berjumpa kembali dengan saya. Saya disebut Tobing di belakangnya, jadi memang harusnya ada nyonya itu ya. Karena nama Woro itu nama Jawa ibu-ibu, ya bukan Woro. Karena seringkali kalau Woro itu hampir dengarannya dengan Warau dari Manado. Nah kalau saya Woro, jadi asli Jawa. Karena nama itu juga artinya sekali perempuan tetap perempuan. Nggak bisa dioperasi plastik. Ya, dan Tobing, suami saya Tobing, jadi saya memakai nama Tobing. Tetapi ibunya juga Jawa, ya diberikan marga Huta Barat. Dan kami Tuhan anugerahkan satu
Raguel Prenggada Luman Tobing. Dan sampai saat ini, sejak saya ditabiskan pada tahun 2000, saya masih melayani di GKI Kebayoran Baru yang tadi disebutkan oleh Ibu Sylvia ya. Ada yang pernah mungkin ke sana? Ibu. Panglima Polim ya Bu? Terkenalnya pasar kagetnya ya Bu? Pasti karena makanannya nggak Bu? Oh, pemberkatan di sana luar biasa dengan pendeta siapa Bu? Oh, almarhumah ya. Ya, Ibu Lydia bukan hanya pendeta pertama dalam lingkungan GKI Kebayoran Baru, juga GKI kami Kebayoran Baru Sinwil Jawa Tengah ya, kalau Gading Serpong Sinwil Jawa Barat, tapi pendeta perempuan pertama Bu dalam lingkungan GKI. Dan beliau pertama kali melayani di Surabaya. Jadi Sinwil Jawa Timur, dan kami panggil melayani di GKI Kebayoran Baru sampai akhirnya setelah masa emeritasi, setelah memberkati Ibu ya Bu, Tuhan panggil. Jadi ya Ibu Lydia juga menjadi inspirasi saya, karena kalau tadi Linda sempat nanya rambut ini 2 warna, ini bukan di seperti anak muda ya, di on-brow gitu ya Bapak Ibu-Ibu ya, tapi memang saya tahun 2017 saya harus mengalami CA payudara, dan dari 8 kali kemoterapi baru 2 kali kemo rambut saya rontok, dan setelah 30 kali radiasi setelah operasi ya, jadi 8 kali kemo, 1 kali operasi besar, dan 30 kali radiasi, rambut saya numbuhnya ada putihnya gitu ya. Terus jemaat saya bilang, Bu, kalau nanti ada putihnya nanti dipanggil Oma gitu ya. Gimana kalau ada sampo yang khusus untuk rambut putih gitu ya. Jadi ya agak-agak silver dikit lah dia bilang gitu ya. Oke, saya pakai dan akhirnya hasilnya begini Ibu-ibu. Dan hasilnya begini dan saya nyaman. Dan Ibu Lydia itu menjadi satu inspirasi, karena ketika beliau memang sakit kanker, dan kemudian setelah emeritasi muncul kanker tulangnya, dan ketika sakit itu mencekram, ketika kami mendampingi Ibu Lydia pasti memilih lagu Woro kita nyanyikan Ajaib Tuhan ya, maka jiwaku pun memujimu gitu ya. Jadi itu luar biasa bagi saya, dan menurut saya itulah arti sebuah kesaksian kehidupan ibu-ibu yang terkasih. Terlebih ketika kita hadir secara khusus sebagai seorang kaum perempuan. Karena dari kata perempuan ada kata empu, itu pakar, itu ahlinya. Dan secara khusus kalau saya highlight di sini, tekankan di sini, yaitu masalah kesaksian hidup. Termasuk yang tadi saya saksikan, termasuk ketika saya menginspirasi Pendeta Lydia Jakaria almarhumah, termasuk ketika saya juga menginspirasi ibu-ibu yang terkasih di sini. Nah, salah satunya juga ketika hari ini kita mau belajar bagaimana tentang dusta, ya. Bagaimana kita boleh bersaksi dalam kehidupan kita ketika hari ini kita mau belajar tentang jangan ada dusta di antara kita. Pasti akan dikuasai kalau kita menghafal lagu Bruri ya Bu. Tadi saya pikir Ibu Sylvia mau ngajak kita nyanyi. Jangan ada dusta di antara kita. Ini menarik ibu-ibu, karena satu bagian ketika dilandasi dengan satu ayat saja dari Keluaran 20 ayat 16 ya. Kita sambil membuka bersama-sama Keluaran 20 ayat 16. Sekalipun juga ada bagian dikatakan di sana apa kata Alkitab ya, memang tidak ada di tayangannya. Di sana hanya dikatakan jangan ada dusta di antara kita, begitu ya. Nah, dari Keluaran 20 ayat 16 dan juga nanti ada padanannya di Ulangan 5 ayat 20. Saya ingin bertanya dulu nih sama ibu-ibu, apa pengurusnya atau ibu-ibunya. Kenapa mengangkat tema ini, ibu-ibu? Jangan ada dusta di antara kita. Apa hari-hari ini menyaksikan sidang FS? Ya, dengan segala hormat ketika kasus itu pun ada, karena anak kami salah satunya yang tadi Raguel Prenggada Luman Tobing, dia memilih untuk masuk ke akademi kepolisian. Dan ternyata luar biasa juga peminatnya. Dan saya memang harus
mempersembahkan itu kepada Tuhan karena maunya ya jadi pendeta ya. Tapi dia mengatakan waktu Mama dipersembahkan sama Eyang untuk jadi pendeta, itu kehendak Tuhan, jadi tolong Mah persembahkan saya untuk Tuhan melalui negara ini dalam kepolisian Republik Indonesia. Tentunya sebelum ada kisah itu ya, tetapi setelah kisah itu tentunya menjadi keprihatinan kami bersama-sama, tetapi cara kita memandang adalah Tuhan sedang membersihkan semuanya. Tuhan sedang membentuk setiap orang-orang yang mau berlaku jujur. Tuhan sedang membentuk Indonesia menjadi Indonesia jaya, dan itu dimulai dari aparat hukumnya. Dan luar biasa cara Tuhan mengimbangi. Mungkin ibu-ibu juga nonton ya film yang bercerita juga tentang anggota kepolisian ya, sayap-sayap patah. Ada yang nonton ibu-ibu? Jadi kalau film itu kan diproduksikan jauh-jauh hari ya ibu-ibu ya. Tapi kenapa ditayangkannya pas ada kasus itu? Jadi saya sendiri pribadi memang nonton dengan mama-mama anak teman saya yang memang utusan dari Polda Metro Jaya. Karena sebenarnya dari Polda Metro Jaya itu juga waktu anak saya mendaftar, banyak yang mengatakan wah nggak akan dapat dari Polda Metro Jaya, itu nerakanya kepolisian. Karena yang daftar itu ibu sekitar 1.600-an dan yang diterima itu hanya 22 dari Jakarta, dan itu harus dikurangi lagi ketika ada tes di pusat di Semarangnya itu menjadi 18. Dan anak saya agak-agak beda-beda tipis gitu ya pas berangkat yang ke-19, tapi ketika tes di pusat dia masuk 16. Nah, luar biasanya karena itu betapa berharganya sebenarnya perjuangan untuk membawa Indonesia pada kejujuran, pada kebenaran. Dan mari kita percaya bukan hanya seolah-olah menggarami ya di tengah lautan, tetapi perbuatan yang baik kita percaya tidak pernah ada yang sia-sia. Amin, ibu-ibu. Termasuk ketika kita mengawali dengan berkata jujur, dengan tidak berdusta. Ya. Nah, karena itulah bagaimana tema ini diawali dengan hukum Taurat dari Keluaran 20 ayat 16. Mari kita membaca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sesuai dengan nama kitabnya juga diulang gitu ya. Ulangan 5 ayat 20. Saya bacakan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita bisa memahami pengulangan itu berarti memang ada penekanan. Dan menurut saya memang penting sekali kita selalu mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Nah, menariknya kalau saya terinspirasi dari buku Pendeta Eka Dharma Putra, dosen saya dengan Linda waktu S1 saya di sekolah tinggi, sekarang sudah Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan 21 tahun Pendeta Eka juga harus mengalami sakit kanker serosisnya. Dan ketika saya menjadi salah satu utusan dari KBN Baru untuk memberikan tanda kasih buat Pak Eka mengatakan, "Woro, apa yang sudah saya berikan buat KBN Baru?" Enggak, Pak. Bapak bukan hanya milik GKI, apalagi KBN Baru, tapi Bapak milik bangsa negara Indonesia. Karena konon ketika Bu Mega atau siapapun waktu itu dari PDIP, Pak Eka tokoh PDIP, itu kata sambutannya dibuat oleh Pak Eka, bayangkan. Dan itu sangat punya kekuatan luar biasa. Mungkin Linda masih mengingat ya, kalau Pak Eka ngajar, dia nggak selalu melihat kepada kita seperti ini, tapi dia selalu melihat ke ujung. Karena suka kita lihat, Pak Eka lihat apa sih ya? Tapi karismanya luar biasa. Nah, dalam kesakitannya beliau menghasilkan satu karya luar biasa ya. 365 hari, mungkin di antara kita ada yang memilikinya. Salah satunya adalah Museumkan Saja. Museumkan Saja Dasar Titah di Masa Kini. Ya, bagaimana Pak Eka
menjelaskan itu dan saya mengingat pada bagian yang diajarkan dan apa yang saya sampaikan juga salah satu inspirasinya dari beliau. Nah, ibu-ibu yang terkasih, kalaupun tadi kita dengar, kalaupun tadi kita baca percis sama dari Keluaran 20 ayat 16 dengan Ulangan 5 ayat 20, ternyata dalam naskah aslinya, ya dari naskah aslinya Ibrani karena di Perjanjian Lama, itu kalau dusta di sana di kitab Keluaran itu bermakna bohong gitu ya. Jadi kebohongan, ketidakbenaran, ketidakjujuran. Tapi di kitab Ulangan dari bahasa aslinya dia punya makna berbicara yang tidak serius. Coba nggak serius berpadanan dengan dusta, bayangkan ya ibu-ibu ya. Jadi hati-hati kalau kita nggak berbicara serius. Atau bahasa yang familiar, yang populer seringkali kita dengar sembrono. Jadi kalau ada orang yang ngomong sembrono, wah itu sama aja dengan berdusta. Nah, ini yang sungguh-sungguh kalau kita mau hayati, keduanya tidak bertolak belakang, bukan? Keduanya saling melengkapi. Karena ketika ada ketidakjujuran, ketika ada dusta, itu berawal dari ketidaksungguhan kita berbicara. Sembrononya kita mengungkapkan. Jadi kalau kita pasti tidak sembrono, kalau kita pasti berbicara dengan serius, di situnya pasti kita bisa rasakan ada kejujuran. Tidak ada dusta. Jadi keduanya ini saling melengkapi karena rohnya, ya jiwanya di balik kebohongan itu adalah ketidaksungguhan ketika kita berbicara atau sembrono. Sehingga saya meyakini kembali lagi pada kenapa ibu-ibu di sini mengangkat tema jangan ada dusta di antara kita. Saya meyakini karena kita rindu mempersembahkan kehidupan yang benar-benar dalam kesungguhan, dalam kerinduan untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tapi apakah ada seorang ibu atau silahkan satu atau dua orang ibu yang saya sukarelawan, oh ketika kami memilih tema ini loh Bu, gitu. Adakah? Ada? Atau kenapa ya? Cocok nih untuk ibu-ibu di Gading Serpong. Nah, oh silahkan, Ibu Imelda. Hoax. Iya ya. Betul. Terima kasih Bu Imelda. Ya betul sekali. Karena gencarnya kalau kita pegang handphone ya, handphone saya ada di tas. Menarik sekali ketika kita dengan semangat ya sebenarnya ya, mau jadi berkat ya betul ya ibu-ibu ya, memberikan informasi. Tapi kadang kurangnya nggak diteliti dulu ini benar atau enggak. Ya. Terakhir yang saya terima sebagai hoax itu adalah katanya sakit kanker bisa sembuh dengan soda api. Sempat baca nggak ibu-ibu? Waduh, pas saya juga kena kanker gitu ya. Coba bayangkan. Kalau itu udah sempat tersebar dan memang ibu-ibu di sini punya WA grup berapa? Banyak. Ya, kadang ya memang kita juga jadi nggak sempat juga ya, karena bisa harus scroll dulu ke atas, kan? Karena begitu banyaknya. Semoga tidak terbaca, tapi kalau pas terbaca dan dilakukan, kebayang nggak apa yang dilakukan? Waktu saya kemo, ibu-ibu jemaat saya juga penuh dengan cinta. Ada yang sampai dibawain dari Papua gitu ya, tapi nggak ada sih soda api gitu ya. Tapi dokter saya wanti-wanti, jangan dicampur karena kita sudah memilih berkomitmen secara medis. Jangan secara herbal. Ya kita hormati kalau memang ada yang herbal bisa sembuh gitu ya. Tetapi kadar untuk ukurannya itu sangat tidak terukur kata dokter ya. Ya secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang ada yang pas betul ibu-ibu. Karena kan sekarang kalau kita memilih itu kan juga ada BPJS ya. Jadi saya ingat sekali. Saya membayangkan aduh betapa berkuasanya ya hoax itu ya. Nah
terima kasih Bu Imelda mengingatkan kepada kita sekalian. Karena itu juga terjadi ibu-ibu di grup kami gitu ya, di salah satu grup, saya nggak mau sebut nama grupnya, ada seorang bapak yang sepuh gitu ya, terus langsung tuh ditimpali dengan rekan yang lebih muda. Pak, tolong, apakah yang Bapak sebarkan itu betul? Si bapak ini dengan enaknya mengatakan, tolong dong cek itu betul atau enggak. Terus kata yang si muda ini, emangnya saya nggak ada kerjaan Pak? Bapak aja sebelum nyebarin ya dicek dulu. Nah itu pun bagian. Betul Bu Imelda, betul pengurus kaum perempuan di sini. Itu yang juga termasuk bisa dusta. Kalau yang kita sebarkan tidak benar. Bahkan membahayakan. Dan ketika memang betul-betul mungkin di antara kita yang mengikuti sidang dari FS atau sidang apapun, memang latar belakang dari bagian ini memang tentang dunia pengadilan. Ya, jadi kenapa ada hukum ini? Bagaimana konsep pengadilan itu memang lebih menolong kita untuk kita jangan berdusta. Kita harus memegang kebenaran. Karena kalau tadi contohnya hoax, ya berita, karena ketika apa yang kita nyatakan sebagai hal yang tidak benar, itu menentukan nasib hidup seseorang. Jalan hidup seseorang. Karena itu dalam suasana yang kritis, serius, bagaimana kita memperhatikan peran hakim, peran jaksa, pembela termasuk saksi, itu sungguh-sungguh boleh membuat kita belajar betapa berkuasanya, betapa dikdayanya kalau kita sadar penuh. Kita tidak boleh berdusta. Kita boleh menyampaikan kebenaran itu. Bahkan kalau konteksnya pengadilan ya, ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah kita juga menyaksikan yang terakhir, ya saksinya belit gitu ya, sampai hakim menegaskan. Saksi, sadarkan kalau yang ibu saksikan itu tidak benar, ibu harus menjadi tersangka. Ibu akan masuk penjara. Itu ada hukumnya. Kalau kita pahami secara peradilan, kalau kita pahami dalam konteks yang seperti itu ibu-ibu, kalau kita kaitkan tentunya dalam kehidupan kita sehari, karena memang latar belakangnya bisa seperti itu, tetapi kaitannya jelas itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kenapa tema kita jangan ada dosa dalam kehidupan kita. Jadi kalau dalam pengadilan saja kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita sadar penuh. Orang lain mungkin bisa tidak tahu. Tetapi Tuhan Maha Adil. Dalam keadilannya yang tahu benar. Apa itu? Pengadilan dunia itu sungguh luar biasa juga menjadi perwujudan akan pengadilan Tuhan. Jika benar. Tapi melampaui semuanya itu adalah apa yang Tuhan adili. Apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Ibu-ibu yang terkasih, karena itulah ketika latar belakang dari konteks ayat ini dunia pengadilan, tetapi ini juga berlaku dalam kehidupan kita, relevansinya, signifikansinya dalam kehidupan beriman kita setiap harinya, maka saya langsung teringat apa kata Alkitab gitu ya, kalau tulisannya di tayangan yang ada. Salah satunya, mari kita buka ibu-ibu dari Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 ya. Ayat 16 sampai dengan 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Kita boleh baca berbalasan ya, saya dan kemudian ibu-ibu masing-masing satu ayat 16, 17, 18, 19. Saya dan kemudian ibu-ibu sekalian. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Pernah nggak ngalamin ibu-ibu? Kalau itu menjadi salah satu yang Tuhan benci
bahkan kekejian bagi Tuhan ya, ibu-ibu ya. Jadi ada 6 bahkan ada 7. Ayat 17, lidah dusta. Jadi 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian. Coba bayangkan. Bukan hanya masalah manusia, tapi Tuhan pun membenci. Bahkan kekejian di hadapan Tuhan, yaitu lidah dusta. Ditutup. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dalam pengalaman pendampingan pastoral saya sampai 22 tahun usia kepemimpinan saya, betul sekali, ibu-ibu. Ini nyata sekali bahwa seringkali dusta, kebohongan itu mulai dari keluarga. Ya, keluarga inti, ipar, menantu, ya semuanya itu luar biasa. Kalau pendeta berkhotbah gitu ya, ya kebaktian 1 jam, khotbah 15-20 menit ya kalau di GKI. Tapi kalau masalah pastoral, ibu-ibu tuh nggak bisa hanya sekali ya, tapi bisa berkali-kali. Betapa hati yang terluka, betapa hati yang butuh dipulihkan itu benar-benar tidak mudah. Sampai saat ini saya masih mendampingi seorang pemuda yang dengan jelas mengatakan ketika ada tantenya luar biasa aktifnya di gereja dan dengan gampangnya mengatakan, kamu kok gak ke gereja sih? Males. Ngapain tante? Seringkali orang-orang di gereja juga dengan gampangnya berlaku munafik. Padahal ketika dia mau ngomong seperti itu mengenai tantenya. Tantenya dengan jelas-jelas ketika bayangkan dalam suasana duka ibu-ibu. Sang ibu minta tolong kepada saudaranya ini untuk konsumsi. Nah ternyata jumlahnya berapa, dibilangnya berapa. Ya tentunya sebagai pendeta ada rahasia jabatan. Saya tidak berbicara siapa namanya tentunya. Tetapi ketika seorang anak ini merasa dilecehkan karena tidak ke gereja, seringkali kita orang yang sering ke gereja tidak mengoreksi diri. Pada dia seperti itu adalah ketika ada luka yang kita lakukan. Dusta membuat luka menganga. Terlebih ketika pada bagian itu sedang dalam kedukaan. Sang ibu dan saya tentunya terus berdoa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita sudah katakan kalau ke gereja ya gak lihat orangnya. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi tidak pernah menjadi pembenaran untuk orang tidak berubah. Bukan menjadi pembenaran untuk orang dengan sembrono berkata tidak benar. Bukan pembenaran ketika orang tidak memikirkan luka orang lain. Bahkan kalau dalam ayat Alkitab menimbulkan pertengkaran saudara. Ketika ibu-ibu dengan saya merasakan hal itu menyakitkan, minimal kita tidak menjadi orang yang dengan gampang berbicara tentang dusta. Belum lama ini ketika saya juga harus mengalami dalam satu komunitas ibu-ibu. Dan sangat jelas sekali ketika memang ada orang yang menyatakan dan kami baru tahu ya, oh ternyata ada orang ini yang mengadu domba. Betul sekali kata firman Tuhan itu menimbulkan pertengkaran. Ya. Dan ini yang menjadi tema ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena apa yang menjadi hukumnya Tuhan, kalau kita mendengar kata hukum, seringkali itu membuat kita terkekang ya ibu-ibu. Tapi bayangkan kalau tidak ada hukum yang mengatur hidup kita. Dari masa sederhana aja deh, kalau tidak ada lampu lalu lintas, tabrakan kan? Karena hukum itu bukan berarti mengekang. Hukum itu membebaskan kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang Tuhan kehendaki. Menjadi orang yang tidak jatuh lagi dalam dosa seperti umat Israel pada saat itu. Jadi Tuhan sebenarnya menginginkan supaya anak-anaknya kita itu dekat dengan Dia. Dan kalau mau dekat dengan Dia memang ada satu hal yang mau terus-menerus kita perjuangkan. Mengapa ini satu hal yang sangat penting bagi kita? Karena ingat ibu-ibu yang terkasih,
kalau saya buat pilihan ya. Karena dosa kita berdusta atau karena dusta kita berdosa? Pilih yang mana? Karena dosa kita berdusta atau karena dusta kita berdosa? Jadi yang pertama ya, nih dosa dulu nih, terus kita berdusta gitu ya. Atau yang kedua nih, kita dusta karena itu kita berdosa. Sebelah kiri saya, dusta karena itu berdosa. Yang sebelah kanan saya, wah bisa begini ya. Betul sekali. Jadi kita ingat pertama kali ketika kita adalah orang berdosa. Dosa apa? Dosa warisan. Dosa mula-mula. Dosa pertama. Tapi jangan selalu mengatakan, ya karena saya sudah berdosa maka saya pasti dengan gampang jatuh dalam dosa. Jadi pembenaran ya. Yang seringkali dengan mudahnya, oh karena saya manusia yang lemah maka saya berdosa. Tidak ibu-ibu. Justru kan kita tahu kita punya dosa warisan, tapi bukan hanya dosa warisan. Dosa yang kedua apa? Dosa perbuatan. Justru karena kita tahu kita rapuh, kita rentan, kita dengan mudah bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Justru karena kita berdosa. Karena kita masih tinggal di dunia. Tuhan sudah katakan roh memang penurut tapi daging lemah. Sudah selesai di Golgota dan tidak mengurangi karya anugerah pengampunan dosa. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap hari Minggu kita masih ada liturgi pengakuan dosa? Termasuk liturgi GKI. Karena kita masih tinggal di dunia. Karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita mengaku dosa bukan supaya selamat, kita sudah diselamatkan. Tapi untuk mempertahankan keselamatan, untuk mengerjakan keselamatan itu kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu rendah hati. Dan semua kejahatan, ibu-ibu yang terkasih. Seringkali kita menyaksikan di televisi, melihat segala hal. Aduh kok bisa begitu? Bisa saja, ibu-ibu. Dari zamannya Kristus, lingkaran pertama, Petrus itu luar biasa. Sangat tegas kalau mengikut Tuhan. Gak akan pernah Tuhan aku menyangkalmu, aku mengasihimu. Tapi jatuh pada penyangkalan. Saudaraku yang terkasih, siapapun bisa terjadi. Dalam satu komunitas ketika kita punya anak tentunya, ketika ada anak yang ya dalam segala kelemahannya terjatuh. Wah luar biasa sang ibu ini mengatakan, lihat tuh. Ya, bisa jatuh padahal orang tuanya seperti ini. Ya kita tenang. Kita tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita langsung Tuhan ampunilah. Kami sudah mendidik anak ini dengan sebaik-baiknya. Kami sudah mengajarkan. Dan kasih tidak pernah ada syarat ibu-ibu. Ketika orang diterima, orang akan terpulihkan. Gak lama kemudian, si anak, si ibu itu juga terjatuh. Siapapun ibu-ibu. Karena itu kita tidak pernah menjadi orang yang sombong. Kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetap menjadi orang yang selalu waspada. Yang semuanya kembali lagi. Tuhan menginginkan, Tuhan mengendaki kebenaran itu termasuk apa yang sungguh-sungguh kita hayati pada hari ini. Apa kata ayat Alkitab lainnya lagi? Mari kita buka Zakaria. Zakaria pasal yang 8. Ayat 16 sampai dengan 17. Zakaria pasal 8 ayat 16 dengan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Seorang terhadap yang lain. Dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kembali menegaskan hal itu. Saudaraku,
kaum ibu yang mengasihi dan saya kasihi, ketika bagian ini bukan hanya dalam konteks saat itu pengadilan, tetapi relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga ada signifikansinya, ada makna yang terdalam. Ibu-ibu yang terkasih, kita selalu harus aware, kita harus selalu waspada. Karena ketika firman Tuhan selalu berkata-kata tentang dusta itu dan kita selalu bersyukur, selalu diingatkan oleh Tuhan. Karena konon, ya tercatat juga dari apa yang Pak Eka sampaikan dalam tulisan ini, iblis ya, iblis. Iblis itu berasal dari bahasa Yunani diabolos. Nah rupanya iblis, diabolos, pefitnah itu sama dengan dusta. Serem gak ibu-ibu? Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, dalam dusta, maka kita di situ sedang dikuasai oleh iblis. Tapi jangan selalu mengkambing hitamkan iblis. Karena iblis bisa bekerja ketika kita juga sedang lemah. Kita sedang tidak fokus. Kita sedang gak tahu harus melakukan apa. Iblis bisa bekerja dengan leluasa. Tetapi salah satu mengapa kita harus membenci dusta, tidak menyukai kebohongan, karena kita tidak mau menjadi temannya iblis. Karena dengan demikian itu menjadi musuhnya Tuhan, berlawanan dengan Tuhan. Nah, karena itulah yang sungguh-sungguh mau kita hayati tentang bagian ini. Karena ketika kita tahu juga inti dari hukum Taurat itu, baik dari kitab Keluaran maupun kitab Ulangan, intinya hukum apa ibu-ibu? Hukum Taurat itu intinya apa? Dari yang pertama sampai yang ke-10. Kasih. Tepat sekali. Ya, jadi jangan ada padamu Allah di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap dosa tentang sesamamu, dan jangan mengingini harta milik sesamamu. Itu intinya hukum kasih. Yang pertama sampai keempat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu dan kekuatanmu. Hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika Ibu dengan saya berjuang untuk terus hidup benar, tidak berdusta, di situ Tuhan hadir. Di situ saya sedang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Tuhan sebenarnya gak pernah mau jauh dari kita ibu-ibu. Tapi pada saat kita memilih untuk tidak berkata benar, dusta, kita memilih kita tidak dekat sama Tuhan. Dan ketika seseorang tidak dekat dengan Tuhan, maka yang ada kehampaan, ketidakbahagiaan, kekecewaan, kemarahan tanpa sebab, tidak hidup dalam ungkapan syukur, serba salah. Nah hari ini bayangkan dari belajar jangan ada dusta di antara kita dalam kehidupan kita. Sedalam itu maknanya ibu-ibu. Mungkin kita juga mengingat ada dusta putih kan Bu? Ada dusta yang kalau kita lakukan karena memang kita mempertimbangkan hal itu. Nah menariknya, dan disinilah jangan dengan mudah kita langsung mengatakan boleh atau tidak. Karena ada hal yang perlu kita pelajari di balik dari apa yang dikatakan jangan ada dusta di hadapan Tuhan. Jangan kamu mengucap masasi dusta di hadapan Tuhan. Pak Eka menandaskan ketika tindakan tidak ada dusta itu tidak terletak pada tindakan itu sendiri. Ansih, ya, maksudnya hanya terletak pada tindakan itu sendiri. Tetapi juga kita memberikan ruang pada motivasinya dan akibatnya. Pada pertimbangan-pertimbangan etis, bukan berarti kita dengan mudah, gampang. Contohnya, ini contoh yang sebenarnya klasik ya, tapi mohon jangan diulang lagi gitu ya. Ada mama nggak di rumah Dek? Nggak ada. Itu jelas-jelas itu nggak boleh ya ibu-ibu ya. Tapi ketika
Mungkin ibu-ibu dengan saya pernah mengalami, kita berhadapan dengan orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu tahu benar. Ketika memang dia shock ketika mendengar, ibu harus, ya karena saya pasien cancer. Ternyata dari hasil patologinya ada cancer. Dan itu tidak lama lagi. Ibu-ibu, tidak semua orang sanggup mendengar hal ini. Ada orang-orang yang jangan dengan mudah kita langsung mengatakan kurang beriman. Tuhan rasanya tidak pernah mengatakan seperti itu bagi kita. Manusianya juga sering. Sama ketika saya sakit cancer, orang mengatakan, mengapa woro? Tapi sahabat saya mengatakan, mengapa tidak? Karena siapapun bisa mengalami. Sama seperti itu. Maka bukan maksud berkata dusta, tapi motivasi atau mempertimbangkan akibatnya. Tidak dengan mudah juga kita mengatakan, oh ibu tidak cancer gitu ya. Tidak, tapi memilih kata-kata yang bijak, tepat. Karena mau mengatakan, mempertimbangkan, bicara dengan benar dan jujur, itu butuh perjuangan. Yang seringkali juga saya dengar, saya juga sempat menegur seorang ibu yang mengatakan, sumpah loh Boro. Jangan sumpah-sumpah begitu. Kalau Tuhan semuanya dibawa-bawa gitu ya, itu jangan dengan mudah seperti itu gitu kan. Tapi kalau untuk pertimbangannya seperti ini, dia tidak mengatakan, ibu sakit kanker dan punya waktu hanya tinggal 6 bulan. Dia mengatakan, sekarang ayo bu kita minum obatnya. Nikmati sekarang apa yang ibu mau, apa yang ibu rasakan. Karena hidup ini sangat berharga ya bu. Sakit apa ya bu? Ya, nanti dokter akan menjelaskan. Tapi ketika kita buat hati dia senang, kita berharap dia tidak berpikirkan tentang hal itu. Tidak ada dusta, tetapi hikmat itu menyertai. Tidak dengan mudah kita menyatakannya, tetapi dengan motivasi, dengan mempertimbangkan akibatnya, kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mengatakan hal yang terbaik juga bagi sang ibu. Sehingga menyatakan sesuatu dengan yang sebenarnya itu sungguh-sungguh kita yakini Tuhan akan menolong kita. Dan tidak dengan mudah kita juga mengatakan bah itu bisa dengan gampang dinyatakan. Tidak. Hikmat itu selalu menyertai. Karena itu sebelum mungkin di antara kita ada yang kita ada tanya jawab. Kalau ada ya mungkin 1 atau 2 gitu ya. Mengingat waktu ya ibu ya. Kalau Yohanes 18 mari kita buka sebagai bagian terakhir dari renungan ini. Yohanes 18 dulu. Ayat 37, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Berikutnya, ibu-ibu, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat ke-6 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dia yang kita kenal selalu menyatakan kebenaran karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Maka kalau ibu-ibu dengan saya percaya kepada Yesus, maka jangan ada dosa di antara kita. Itu sungguh menjadi sebuah panggilan, menjadi sebuah pergumulan etis, menjadi sebuah permohonan hikmat yang selalu menyertai kita. Karena di situ kita bukan hanya dekat dengan Tuhan, kita bukan hanya melalui Tuhan, tetapi kita sedang menyatakan kesaksian, pemberitaan Injil. Dan luar biasa sekali indahnya ibu-ibu. Karena di situ Tuhan tidak di luar kita, tapi Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan.
Tidak ada kebahagiaan lain yang kekal, yang sejati kalau kita di luar Tuhan. Dan salah satu wujud kebenaran itu adalah ketika kita mau hidup dalam Tuhan. Dengan sendirinya kebenaran itu yang selalu kita nyatakan. Amin. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya. Wah, luar biasa ibu-ibu di GKI Gading Serpong. Siap untuk melaksanakan ibu-ibu? Kita tidak akan pernah siap. Tetapi kita dipersiapkan oleh Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan pada diri kita sendiri. Karena yang ada hanya kelemahan, kekecewaan. Tapi dengan selalu mengandalkan diri pada Tuhan, kita pasti bisa menyatakan kebenaran. Karena Dia kebenaran itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Oh, ada yang hadir ya? Tambah satu ya. Ya, Ibu Novi ya. Ya, baik. Makasih Ibu. Baik Ibu yang terkasih, kita menyatu dalam syafaat kita bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini, tanpa mengingat kembali masa lalu yang akan membawa kami pada penyesalan. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan, maka kami tidak akan pernah menyanyiakan. Kami selalu mau tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kami, untuk kami melakukan apa yang kembali Tuhan ingatkan pada hari ini. Engkau kasih adanya, dan segala hal yang kami lakukan juga tentunya dalam landasan kasih kepadamu Tuhan. Dan kehadiranmu dibutuhkan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah-tengah segala kepenatan, tapi sebuah panggilan ilahi, sebuah panggilan yang Tuhan kehendaki, yang hari ini kau nyatakan melalui hidup, tidak ada dusta di antara kami, dan hidup dalam kebenaran-Mu, itu sungguh seperti janji-Mu membahagiakan, tatkala kami melakukan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibu-ibu di Gading Serpong ini dengan luar biasa, mulai dari hidup keluarga mereka, di mana mereka melayani, di mana mereka bekerja, di mana mereka bertetangga, di mana mereka bermasyarakat, dimanapun mereka terhisap pada komunitas-komunitas, pada bagian-bagian di mana kebenaran itu selalu kami suarakan. Karena ketika kami diam pun, itu termasuk kami tidak sedang menyatakan kebenaran. Beri kami keberanian, beri kami keteguhan iman. Ketika kami selalu dekat dengan Tuhan, maka itu selalu menggebu-gebu dan selalu memanggil-manggil kami untuk kami terus menyuarakannya. Dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami terus akan diingatkan untuk memenuhi panggilan-Mu atas setiap kami. Pun dalam doa ini Tuhan, ketika kami boleh belajar tentang syafaat, kami tidak sedang menghabiskan doa itu untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, tapi kami menyatukan hati bersama dengan mereka yang membutuhkan dukungan doa. Dan bahkan kami menjadi jawaban doa atas mereka. Itu sungguh membahagiakan dalam hidup yang Engkau anugerahkan. Karena itu Tuhan, kami menyatu saat ini bersama dengan anak-anak yang sedang dengan orang tuanya berhadapan untuk kasus gagal ginjal akut. Tuhan, tolonglah untuk pemerintah kami Indonesia sungguh memberikan perhatian yang full dan dengan cepat bisa tertangani. Ke dalam tangan Tuhan, kami terus mempercayakan diri sehingga proses yang ada boleh sungguh-sungguh menyelamatkan anak-anak-Mu yang harus mengalami kasus gagal ginjal akut. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang sedang meningkat saat ini, agar masyarakat Indonesia kembali waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, kiranya booster yang berikutnya juga boleh kami terima tepat pada waktunya sebagai bagian dari cara untuk menghadapi COVID, tidak dengan khawatir yang berlebihan, tapi dengan hikmat Tuhan, dengan waspada dan tetap tidak membahagiakan yang lainnya, sambil kami juga terus menjaga diri. Karena kami rindu Tuhan untuk pakai di tengah-tengah keterbatasan yang seperti ini,
tetap pekerjaanmu dinyatakan dan gerejamu mengambil bagian di dalamnya untuk terus boleh menghadapi COVID ini dengan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat wanita agar mempunyai relasi pribadi yang erat dengan Tuhan, sehingga dengan kuat iman bisa menghadapi setiap pergumulan yang sedang dialami. Karena kami menyadari Tuhan, setiap pribadi kami adalah rapuh, dan Engkau turut merasakan kerapuhan kami. Karena sekalipun kami rapuh, tapi kami tetap mau teguh dalam Tuhan. Kami banyak belajar dari tokoh Alkitab dalam kerapuhannya, tetap teguh. Dan kami rindu dalam usia yang Engkau masih anugerahkan. Dalam kesempatan kehidupan yang Engkau percayakan. Kami boleh menjadi inspirasi. Kami boleh menjadi teladan tanpa harus terjebak pada sombong rohani. Karena Engkaulah yang kami muliakan. Engkaulah yang kami tinggikan. Dan orang akan merasakan betapa dekat dengan Tuhan. Sungguh menjadi kekuatan dan bukan kesia-siaan. Kami terpanggil untuk itu Tuhan. Melalui setiap bagian kehidupan yang Engkau boleh percayakan kepada kami. Perlengkapi, sertai, lingkupi, rahmati. Sehingga pada saat kami berbicara dengan suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami atau cicit, atau dalam kesendirian kami Tuhan, di situ hanya ada Engkau melalui kami. Dan kehadiran-Mu dirasakan melalui keterbatasan kami. Dan nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ngasweni, mama dari Ibu Leli yang sedang sakit aneurisma dan stroke. Kiranya Engkau menolong Tuhan setiap pengobatan yang dilaluinya. Berikan roh ketabahan, pengharapan, semangat dan percaya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena hanya dengan kegembiraan ada semangat dan pengharapan kepadamu Tuhan. Dan kami meyakini semua obat berproses diterima dalam tubuh dan bekerja dengan baik. Bersama dengan Ibu Leli kami terus berdoa supaya Ibu Leli sekeluarga juga tegar, semangat dan sehat. Dan bagi setiap keluarga yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi para kekasih kami yang sedang sakit, termasuk untuk Ibu Ngasweni. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan bakti sosial Natal pada hari Sabtu 12 November. Kiranya semua peserta yang sudah mendaftar boleh ikut dalam keadaan sehat, cuaca mendukung, seluruh acara dapat berjalan surut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Para petugas dapat melayani dengan penuh sukacita. Opa dan opa di panti merasakan sukacita. Dan semuanya Tuhan kami percaya mendapatkan berkat melalui bakti sosial Natal ini. Karena Natal ada di hati setiap kami. Tuhan, secara khusus saat ini kami juga menyatu bersama dengan para kekasih kami Tuhan yang merayakan kehidupan dengan usia yang Engkau anugerahkan kembali. Ibu Cakrawari Nursinta, Ibu Sisun In, Ibu Lisia, dan juga Ibu Novi. Ke dalam tangan-Mu kami terus mohon syukur kami dengan anugerah kesehatan, sukacita dan memberikan hidup. Karena Engkau sudah memberikan hidup, mereka pun memberikan hidup untuk Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka rindukan, apa yang mereka mohonkan kepadamu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi para kekasih kami itu. Ibu Cakrawari Nursinta, Ibu Sisun In, Ibu Lisia, dan Ibu Novi. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami terus menyerahkannya. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga tentunya berdoa untuk setiap kami yang hadir. Dan kami rindu untuk mengajak siapapun yang boleh berjumpa dengan kami saat ini juga. Karena kami tahu semuanya Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan terus dinyatakan. Bersama dengan Bapak Andreas Longka, bersama dengan Bapak Santoni sebagai hamba-Mu, sebagai pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan juga terus sertai dengan para penatua, dengan pengerja semuanya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami meyakini Kau memakai mereka dan memakai kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu di daerah Gading Serpong ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini karena kami membawanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin.
Terima kasih untuk Ibu Pendeta Woro India Stopping yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan juga bagi ibu-ibu yang nanti akan mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ya. Marilah kita bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Sebagai nyanyian kesanggupan, kita akan nyanyikan lagu dari NKB 193 bait 1 sampai 3. Aku hendak berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Bait kedua. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan karunia. Karena ku tahu rintangan karunia. Nyanyikan bait ketiga. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penan sendu dan kasihku ingin terus ku bagikan serta iman jadaku perlu serta iman jadaku perlu. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya pada kita. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk petugas persembahan, saya persilakan untuk mengibarkan kantong persembahan. Bagi ibu-ibu yang akan memberikan melalui QR Code, dapat memberikan melalui QR Code yang dibawa oleh petugasnya. Baiklah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Bawa Korban Syukur. Sambil kantong pun diedarkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan pada kami, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami yang berasal dari Tuhan juga. Kami mau berikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita sebagai ungkapan rasa syukur kami. Tuhan, berkati persembahan ini supaya boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan memuliakan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, berikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk boleh dipakai menjadi alat Tuhan di dalam perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, sampailah kita di akhir persekutuan wanita hari ini. Mari ibu-ibu, kita akan terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi teladan dan terang dimanapun kita berada. Kita akan menjadi wanita-wanita Allah yang setia, yang terus memancarkan kasih setia Tuhan. Kita akan pujikan satu buah lagu yang merupakan lagu Mars Komisi Dewasa Wanita Gading Serpong. Kita mohon ibu-ibu untuk berdiri. Bagi ibu-ibu yang sudah menguasai lagu ini, saya percaya ada banyak yang sudah menguasai lagu ini. Termasuk yang mengarang, Ibu Kristi dan Ibu Filia juga hadir di tempat ini. Kita dapat belajar bersama-sama. Lagu ini bagus dan sangat menginspirasi hidup kita. Mari ibu-ibu kita nyanyikan. Menghangatkan dunia.
berdoa. Kami serahkan pada Bu Woro untuk menyampaikan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah saatnya kami untuk memenuhi panggilan-Mu menjadi berkat yang terbagi atas apa yang boleh kami terima dari-Mu. Dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat yang terbagi. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, sehingga melalui kita, wajah Tuhan boleh kita terus nyatakan dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, sehingga melalui kita, wajah-Nya dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, sungguh boleh terus dinyatakan. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Persekutuan kita telah selesai dan selanjutnya kita akan mendengarkan warta Komisi Dewasa Wanita yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Melda. Selamat siang ibu-ibu semua, saya mau minta waktu 5 menit aja ya buat membacakan warta KDW untuk 2 minggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Woro atas kebenaran firman yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Titi, terima kasih untuk Bu Rosi, Ibu Ria, dan multimedia. Dan penerima tamu, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Dan kami sangat bersuka cita untuk kehadiran ibu-ibu di sini yang hari ini sudah berkumpul. Kami mengucapkan selamat datang untuk mungkin ada ibu-ibu yang baru pertama kali hadir. Oh, hari ini nggak ada ya. Untuk Persekutuan Wanita tanggal 24 November dengan tema Be Ready yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Kristianta. Untuk baksos yang akan kita laksanakan bersama-sama pada Sabtu tanggal 12 November ini, kita akan membawa persembahan kasih yang sudah terkumpul pada Opa dan Oma di RPUK Muara Kasih Bilabong. Bagi ibu-ibu yang namanya sudah terdaftar, jangan lupa kehadirannya. Kita akan bersama-sama kumpul jam 6 pagi di Gria Kasih. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu di dalam partisipasinya, dan semua uang yang sudah terkumpul kita sudah belikan sesuai dengan kebutuhan Oma Opa di Muara RPUK Muara Kasih. Untuk tanggal 8 Desember kita akan mengadakan ibadah pengucapan syukur atas penyertaan kita semua.
tanggal 8 Desember pukul 10 di Aula Kana. Untuk itu kami mengundang ibu-ibu untuk merayakan bersama. Kami membuka pendaftaran melalui G-Form di WA grup komisi karena ada pendaftaran dan tempat terbatas. Kita akan merayakan untuk ibu-ibu yang dari tanggal 1 November sampai 11 November ini berulang tahun. Kita mengucapkan selamat ulang tahun. Demikian warta Komisi Wanita pada pagi hari ini. Kami menantikan kehadiran ibu-ibu sekalian di tanggal 24 November. Terima kasih.